Jadi gini, sebetulnya hari ini sebelum kita mulai mereview apa yang terjadi di Sachsenring kemarin, aku mau menjawab pertanyaan para netizen dulu. Jadi banyak banget yang nanya ke aku, kenapa sih Mbak kok sekarang sama Kang Taufik terus atau kadang malah sendirian, Mas Joni kemana? Kenapa nggak pernah siaran sama Mas Joni lagi? Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, aku jujur aja deh, oke? Jadi siap ya? Jadi sebenarnya gini. Hai Pedok Crew, kembali lagi di Pedok Talk Lucy Wiryono. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat kalian yang sudah subscribe karena udah nyampe 40.000 subscriber. Mudah-mudahan kalian terus nonton, terus udah gitu di-share terus. Jadi supaya subscriber bisa naik terus, mudah-mudahan sampai 1 juta followers. 1 juta followers, teman anak YouTube baru susah ya, 1 juta subscriber. Ya, oke. Jadi di-share terus. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang apa yang terjadi di Sachsenring kemarin. Karena kalau ngomongin Sachsenring banyak banget juga ceritanya. Dan aku tentu sudah menyiapkan topik Kyowo karena salah tebakannya. Yang aku jagoin adalah Alex Espargaro, bahkan dia nggak podium gitu. Ya ampun, Fabio Quartararo. Bukan deh, ini Mas Joni. Jadi ya, iya. Oh nggak Mas Joni? Banyak banget nih yang kangen sama Mas Joni. Oh. Terus aku tuh diprotes. Jadi katanya gini, kenapa sih? Ini ada apa sih sebenarnya sama Mas Joni? Kenapa Mas Joni nggak pernah diajak main lagi ke YouTube channel aku gitu kan? Padahal dia nggak tahu aja Mas Joni ini lagi jadi coachnya Fabio Quartararo. Ya bohong banget. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi Jadi sibuk Jong. Lagi sibuk. Karena pergantian dari sistem WFA ke WFO. Oh iya benar sih. Ya agak sedikit adaptasi juga apalagi. Iya. Ya makin macet kan sekarang, Iya jadi sih. Waktunya bener-bener adaptasinya luar biasa. Iya benar. Jadi ini sebabnya bukan kenapa-kenapa, bukan berarti kita berantem, bukan berarti Mas Joni nggak mau main lagi, bukan berarti kenapa-kenapa enggak ya. Betul, gitu. Jom. Terus aku juga diprotes. Protes kenapa Jom? Protesnya katanya kenapa sih kalau pas Mas Joni bisa nggak pernah dikasih makan katanya. Makanya aku langsung udah. Kita kalau gitu syutingnya di Holy Ribs aja. Jadi abis ini kita makan-makan ya. Tuh kan, alhamdulillah ini ngomong kaosnya cakep banget. Padahal nggak menang loh orang Itali kemarin. Tapi kan itu Italia, ini Italik. Jadi miring. Nah, sekarang aku harus pakai ini dulu ya. Oke. Karena tadi pas Mas Joni masuk, aku lagi ngomongin tentang Sachsenring. Nah, di prediksi yang kemarin, aku kan menjagokan Alex Espargaro, Fabio Quartararo, sama Johann Zarco. Urutannya hampir bener sih, betul. Tapi yang menang ternyata Fabio Quartararo. Tapi aku bener. Jadi entah kenapa kemarin itu pas lagi di prediksi ya, aku tuh bilang pokoknya aku kali ini nggak mau ngejagoin Pecco Bagnaia. Entah kenapa feeling aja. Jadi ya adalah ini akibatnya. Nah sekarang gimana kemarin tentang podiumnya dulu, kita ngomongin podiumnya. Fabio Quartararo, terus ada Johann Zarco, kemudian ada Jack Miller. Betul. Nah ngeliat penampilan Fabio Quartararo yang kemarin menang sekebon gimana? Saya sih melihat itu sebagai ini Mas Joni banget ya menang sekebon nih. Iya, copy paste Jeng. Karena di saat MotoGP Catalunya itu strateginya sama. Memang di Sachsenring ini dia sempat agak sedikit tidak mau sesumbar. Ternyata kan satu dia sakit, sampai dia batuk-batuk. Kedua, sama kayak aku. Dan yang kedua memang kondisinya kemarin lah Sachsenring ini agak sedikit berbeda. Anti clockwise dan 75% itu miring ke kiri. Tapi ya setuju nggak kalau aku bilang dia tuh presisi banget loh kemarin. Iya Jeng. Ya. Betul. Makanya aku tuh ya ada yang protes sih gitu pas aku bilang the new king has born gitu ya. Padahal enggak, dia nggak king, orang baru sekali menang gitu kan. Cuman menurut aku, kenapa aku ngomong kayak gitu, in my defense menurut aku ngelihat dia sangat presisi, makanya aku bilang gila ini sih dia bisa mendominasi juga sih gitu. Karena kayak mengingatkan aku akan Jorge Lorenzo sekaligus Marc Marquez juga sih sebetulnya. Ya nggak? Presisi banget. Jadi memang benar Jeng, kalau kita melihat bahwa dia sudah ada istilahnya pola. Dan pola ini udah menjadi pola kekuatan seorang Fabio Quartararo dengan motor Yamaha M1. Yaitu dia udah gamblang, dan ini sebenarnya yang kita sempat bahas juga bahwa kejadiannya dari 2017 di mana finalis bilang bahwa Yamaha kalau mamanya nggak di depan dan pole position itu agak susah nyalip.
Ya kan emang sekarang yang dirasakan sama Quartararo Sama dan dilakukan Quartararo begitu dan dilakukan kan. begitu. Akhirnya Quartararo tidak ada cara lain untuk bisa istilahnya mengamankan dia atau istilahnya bikin sejarah, mempertahankan titel juara dunia. Quartararo harus start di barisan depan, mau itu pole position, mau 2 atau 3, penting front row. Ya, Kemudian dia mengusahakan gaya balapnya, dan ini memang akhirnya dia belajar bahwa start itu sangat krusial. Dia belajar start yang baik dan dia selalu berusaha bahwa kemampuan atau kelebihan Yamaha M1 itu di entry cornering yang sangat dekat itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dia buat whole shot dan langsung dia aplikasikan, dan ini benar-benar kayak kalau mamanya mungkin melihat MotoGP katanya 2 minggu lalu kemudian disandingkan dengan Hasan Ring, ini hampir sama. Tadi masuk ke dalam whole shot ngabur. Iya, Dan tanda petik memang satu hal adalah sebenarnya tantangan kemarin Hasan Ring ini adalah heatwave-nya itu, Jeng. Bener, panas Panas banget. Kan di Park Ferme udah pada lihat dong Betul. Zarco begitu di interview, udah ngomong, aduh I'm so tired, udah nggak tahu mesti ngomong apa lagi gitu ya. Tapi sebenarnya yang aku juga salut adalah bukan mereka bertiga dan rider-rider yang lain juga bisa mengatasi panasnya heatwave. Bahkan Mas Joni Lono Mulia bisa mengatasi, aku pakai topi ini, dia masih serius loh ngomongnya, gue copot aja ya. Dia soalnya masih bisa fokus ngomongnya kan, luar biasa banget. Nah, jadi gini, sebenarnya ya abis aku aja susah menganggap diriku serius kalau pakai ini kan. Nah, kalau Zarco dan juga Miller. Nah, Zarco betul. ini sebetulnya memang dia ya emang jago banget lah gitu. Betul. Dan dia sangat konsisten sebetulnya mulai dari sepanjang kualifikasi. Memang dia sebuah kekuatan yang tadinya nggak diperhitungkan tapi selalu mengancam gitu kan. Tapi yang pengen aku omongin adalah gimana Jack Miller, karena dia itu sempat dapat long lap penalti. Startnya juga ya nggak bagus-bagus amat lah gitu ya. Menurut Mas Joni apa yang menjadi keunggulan seorang Jack Miller, padahal kalau kita ngomongin teman setimnya udahlah pole position, tapi malah DNF. Jadi kalau kita melihat sebenarnya apa kejadian dengan Zarco dengan Miller ini, keduanya sama-sama memilih hard dan mereka udah bisa mengantisipasi, artinya menentukan ini kagak bisa dipakai dari awal. Artinya dia akan jaga suhu optimum dulu beberapa lap. Karena kalau kita melihat Pecco Bagnaia kejadian jatuh, itu kan udah 3 lap, sehingga bener-bener dia belum mencapai suhu optimum. Nah, kejadian pula dengan Joan Mir yang awalnya memilih medium, lagi hard medium, dia memilih hard. Ya, efeknya sempat terganggu oleh ini, jadi juga kehilangan grip. Jadi Quartararo ini istilahnya setelah ngabur ini sebenarnya udah diprediksi sama Johan Zarco, udah dah saya coba optimalkan dulu suhunya baru terkejar. Itu sebabnya pada saat dia udah mulai optimum suhunya bisa nyalip Aleix Espargaro di tikungan waterfall. Nah, sementara untuk Jack Miller ini ya sebenarnya dia tuh nothing tulus, Jeng. Karena apa? Karena udah start di posisi 6, kemudian kena long lap penalti. Jadi santai aja dia. Santai, artinya dia benar-benar nothing tulus, kemudian udah deh saya lakuin long lap penalti. Cuman sebelum itu ada kejadian Pecco Bagnaia dan juga ada blessing in disguise, tanda petik Joan Mir pun crash. Nah, dari situ membuat ya ada kesempatan Jack Miller mikir, gua nggak bisa maksa nih. Kalau maksa kejadian nih udah ada buktinya. Makanya dia bersabar nungguin Alex Espargaro bikin kesalahan itu, gitu ya. Dan Alex Espargaro pun tanda petik sebenarnya belum lepas dari kejadian 2 minggu kemarin yang dia istilahnya celebrate too early. Itu sering diganggu kan, ada diganggu Johan Zarco, kemudian diganggu setan loh. Iya, diganggu Maverick Vinales yang juga cukup bagus, sampai akhirnya niatnya mau menjaga tingkat keaugusan ban, ini malah bubar. Akhirnya berhasil diantisipasi, diambil alih oleh Jack Miller yang meraih podium ketiga. Betul. Yang DNF nih kita absen dulu yuk. Yang DNF tuh kemarin ada Pecco Bagnaia, ada Joan Mir, Alex Espargaro, Maverick Vinales yang ntar kita omongin ya khusus Vinales ya. Terus ada Nakagami yang dia tuh kasihan banget deh karena kemarin aja udah sakit banget bahu kanannya gitu ya. Aku sampai kirim loh aku tinggalin komen, kamu cepet sembuh ya, kasihan soalnya. Terus Binder juga kemarin DNF juga. Nah, kalau kita ngomongin tentang Pecco Bagnaia gitu, sebenarnya nanti dulu itu perlu panjang soalnya. Sekarang aku pengen ngomongin best moment dulu, boleh nggak? Oke. Boleh ya. Tapi untuk mengupdate memori Anda, jadi kita sekarang ngasih tahu dulu klasemennya seperti apa. Klasemennya sekarang Fabio Quartararo memimpin dengan 172 poin aja. Yang paling dekat adalah Alex Espargaro yang sebenarnya nggak dekat-dekat juga 138. Betul. Terus ada Zarco 111, Enea Bastianini 100, Binder 82, Pecco 81. 81. Bedanya 91 sama Fabio Quartararo. Nah, best moment dong John. Tapi best momennya ini
kita pilih sekarang yang viral. Widih. Yang viral. Jadi ini kita lagi memilih momen-momen apa yang paling banyak lewat nih di sosial media. Dan diomongin sama kalian semua. Jadi yang pertama itu adalah ini biasalah anak muda. Rookies of the Year. Raul Fernandez dan juga Remy Gardner. Jadi mereka tuh sempat panas-panasan loh. Jadi bahkan di account Instagramnya MotoGP itu juga di in the heat of the moment atau apalah gitu captionnya. Ini kenapa sih berantemnya? Ya kalau kita melihat sebenarnya ya istilahnya bagaimana dipicu oleh kejadian Raul Fernandez diungkapkan oleh Pat Bearer menyesal mengangkat Raul Fernandez lebih cepat. Gitu. Gara-garanya itu awalnya. Itu satu. Terus? Kemudian ya ini membuat Raul Fernandez pun tidak kerasan di KTM sehingga dia agak-agak gimana. Makanya komennya juga suka bikin panas sebenarnya ya. Nah sebenarnya kan dua ini udah duel juga di Moto2, ini naik. Jadi istilahnya ya kalau kita melihat sekarang itu Raul Fernandez jauh lebih bagus daripada Remy Gardner. Padahal kan kemarin-kemarin dia udah wah jelek lah apalah dibilang ini. Nah ini yang sepertinya memicu Remy Gardner yang awalnya dia kemarin juara dunia Moto2 kemudian digadang-gadang ternyata sekarang malah Raul Fernandez yang notabene ya katakanlah wah gak bagus nih, nyesel nih. Ini mulai menunjukkan hasil yang cukup apik sehingga di antara mereka pun muncul. Nah in the heat of the moment. Itu padahal sebenarnya itu hal yang biasa banget ya, cuman akhirnya jadi nyolot-nyolotan di box gitu nggak tahu juga deh kenapa. Nah momen yang viral yang kedua adalah ini sakit tapi tidak berdarah. Maverick Viñales dong, aduh dia tuh. Ini nanti kita bahas ya di segmen Tech Fact. Jadi dia itu kemarin udah sampai ke 4 fight-nya luar biasa tuh. Ya udah nyodok-nyodok si Alex tuh gitu. Betul. Kita udah pikir pas kita siaran ya, wah nih. gila nih Pak RT dibalap nggak nih ya? Overtake nggak nih Pak RT? Bisa-bisa double nih iuran lingkungannya nanti kalau sampai di overtake. Tapi ternyata macet right height device-nya, bener ya? Betul. Nah kalau misalnya Anda juga penasaran, kira-kira right height device itu apa? Tenang, pedokru nanti kita jelasin, bukan aku. Nah momen viral yang pertama adalah Pfizer. Jadi ya ini Pfizernya Quartararo itu sempat ini aneh banget ya. Aku juga pas lihat ini kenapa bisa tiba-tiba copot gitu. Jadi ini gara-gara apa sih John? Nggak copot semuanya sih, hanya copot sebelah sebagian kiri. Jadi kalau mamanya dari penjelasan Fabio Quartararo itu sempat santer tuh, wah helmnya ganti itu, wah ini sampai rame menjuju ke sana. Cuman akhirnya Quartararo menjelaskan ini memang problemnya bukan salah produknya, tapi dia memang pada saat memakainya tuh memang udah nggak benar. Kemudian dia kejadian di free practice itu dia melihat ada insiden, dia melihat ke kiri, tiba-tiba kan kemarin di free practice yang hari kencang itu anginnya cukup kencang. Nah ini menghembus ke bagian visornya, lepas yang bagian kiri dan Quartararo bilang ini gara-gara gua nggak kencang juga nih, jadi agak sedikit visornya ada lubangnya, ada ruang terbuka, kena angin, lepas. Jadi masuk angin dalam arti kata sebenarnya, bukan salah helmnya. Bukan salah helm, ya kan? Bener. Nah itu tadi ya momen-momen yang viral udah ada. Nah sekarang kita langsung lanjut lagi ke yang anget. Yang anget-anget yuk, lagi sering hujan di Jakarta soalnya tuh. Momen yang anget kali ini adalah kita kemarin ya ada yang kentang. Perhatiin nggak? Waktu hari Kamis sebel banget deh. Karena kan jadi aku ngeliat dari Instagramnya Gresini dong. Nah di Instagramnya Gresini jadi ada foto mereka lagi berkumpul lah gimana kayak lagi ngomongin suatu rahasia gitu kan. Pokoknya kita besok ngumumin ya jam 6 sore. Iya 6 sore, sampai detail ada waktunya. Sampai detail, ada jam 6 sore loh. Terus udah gitu di MotoGP.com bahkan di aplikasinya itu keluar juga bahwa Miguel Oliveira akan ngomong lala. Terus aku udah mikir nih, wah bener nih. Miguel Oliveira jadi nih ke Gresini. Terus enggak loh, malah mereka tuh cerita tentang bukunya Fausto Gresini. Ngapain gitu kan? Terus Miguel Oliveira-nya nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini sebenarnya ada apa John? Bisa diceritakan nggak? Jadi sebenarnya ini problemnya adalah keputusan Miguel Oliveira jadi itu sebenarnya kan membutuhkan tokoh utamanya, penentunya ya. Dalam hal ini adalah salah satu sosoknya adalah bos KTM atau direktur motorsportnya itu Pit Beirer. Nah kebetulan kemarin kasak kusuk nyari informasi Pit Beirer itu nggak hadir di
MotoGP Iya, Jerman iya, iya. Sachsenring. Biasanya kan dia selalu ada Pasti tuh sorot ada, kamera sorot pasti. mau di Moto3, mau Iya, di iya, iya. Moto2, karena Ini nggak memang ada. ini nggak ada, karena Oh. emang itu yang menjadi istilahnya tokoh yang paling ditunggu-tunggu. Bener. Ya karena dia kan yang istilahnya, ya kalau pamannya kita melihat kejadian kronologisnya bahwa awalnya Miguel Oliveira sempat tertangkap kamera ada di pedok race ini kan tuh gara-gara ditawari untuk bermain di tim KTM satelit. Oh. Nah sementara buat Miguel Oliveira ya penurunan derajat atau demosi. Nah meskipun padahal Mungkin buat bapaknya. ya padahal kalau memang kita melihat isi kontrak atau penawarannya itu gaji Oliveira itu naik dan Iya. bahkan akan disupport dengan KTM versi terbaru. Cuma ya label Sayangnya. satelitnya itulah ya. Betul. Nah, Ah. sayangnya kemudian entah gimana ceritanya Miguel Oliveira bergabung dengan Grace ini. Nah, cuman kemudian rame lagi bahwa Oliveira ini dilirik-lirik oleh Aprilia. Astaga, ini jadi mentah lagi apa gimana sih? Ya, sepertinya Mentah lagi? Jadi mungkin Aduh. ya, wah kalau pamannya ada obrolan santer Boleh juga. Aprilia boleh juga. Alah, jadi masih silly season ya. Ya udah jadi sabar-sabar aja. Betul. Nah, terus ini juga masih menjadi teka-teko ular mati merokok karena si penggantinya Miller nih belum tahu siapa. tahu. Jadi Ciabatti masih bilang bahwa pokoknya kita kasih kesempatan dulu Betul. buat Jorge Martin dan juga Enea Enea Bastianini, tapi Bastianini. udah bener-bener cuma 2 orang ini Tinggal aja. 2 orang, tidak ada orang lain. Nggak ada. Ya. Jadi tinggal nunggu sampai nanti Asen weekend Iya, ini, betul. summer break, kemudian Silverstone. Silverstone. Nah, Abis di itu situ. mungkin baru diumumin, entah Iya. pas di Red Bull Ring atau di Silverstone-nya. Iya, mungkin seperti ya. sih di 2 ronde itu. Nah jadi kurang lebih itulah. Nah sebenarnya secara singkat nih aku pengen tanya nih ke Mas Joni. Ya. Kan banyak banget yang bilang Peko Bagnaia masih ada kesempatan apa enggak. Oke. Terus ada juga omongan-omongan nih hari ini nih di sosial media aku baru nanya, Mbak ini ada yang aneh. Peko juga ngomong, Iya. tapi emang kemarin tuh aneh loh, karena aku nggak ngerti kenapa aku bisa crash. Iya. Nah kalau menurut Mas Joni ada yang aneh dengan bannya atau sebenarnya emang Betul. Peko aja udah nge-push dari awal? Jadi saya melihat Peko takut kehilangan Fabio Quartararo. Iya sih. Jadi artinya pada saat dia Aku juga takut kehilangan Fabio sih. Iya, cuma persoalannya Fabio itu udah langsung ngegas dan dia Iya. emang nyaris tidak melakukan kesalahan. Nah, Peko sadar. Nah, dia lupa bahwa itu ban hard dan hard, jadi dia Masalahnya beda sama Itu. dia waktu free practice 4, iya ya kan? free practice 4 ya memang dia nyari settingan dan tidak saat duel di kondisi balapan, bener-bener Lagi sendiri. pikirannya jernih gitu. Ini kan, waduh, Quartararo udah mau ngabur Iya, nih, bener, gimana bener, nih? bener. Ya, akhirnya dia agak sedikit melakukan kesalahan, kecil kesalahannya karena memang bannya itu belum Iya, mencapai suhu belum optimum, jadi crash. Berat gak ngejar 91 poin? Berat, itu Berat banget butuh kalau pemainnya ini ya keajaiban. Aduh ya, oke Peko aku gak bisa ngasih kamu keajaiban sih, cuma mungkin aku bisa ngasih yang lain. Kita habis ini ngomongin tech fact yuk. Ya, sekarang kita ngomongin tech fact. Tech fact yang kali ini adalah berhubungan dengan Maverick Viñales, makanya tadi nggak banyak-banyak ngomongin Maverick Viñalesnya. Iya. Kemarin waktu Anda lihat di live race itu kan kelihatan gila Maverick Viñales nyesek banget sih Betul. begitu dia masuk ke pit lane. Nah, terus udah gitu beneran bagian belakang motornya tuh kayak ngunci Masih, ke bawah gitu-gitu betul, aja. Nah, betul. kita jelasin dulu sebenarnya ride height device sudah pernah sih. Iya. Secara singkat ini gunanya apa sih? Adanya di depan, di belakang, posisinya di mana sebenarnya? Jadi red hat device ini ada 2 sebenarnya, dan ini yang dikembangkan oleh Ducati itu awalnya front, Ini gara-garanya Ducati yang kembali pertama kali ya. kemudian rear dan sebenarnya double, kan. Cuman hasil yang double ini dilarang. Oke. Nah, jadi Ducati ini mengembangkan lebih dulu rear ride height adjuster, yaitu lewat Jack Miller yang awal di Pramac sampai kemudian akhirnya diaplikasikan di Ducati. Nah sekarang itu difokuskan ke Johan Zarco. Oke. Nah so far yang ride height adjuster yang Ducati ini memang udah istilahnya meningkat canggih, bahkan tidak perlu istilahnya manual. Ya kalau kita sempat melihat kemarin Peko Bagnaia itu enak banget naik turun. Jadi pada saat Wah, seamless banget sih yang punya Ducati. jadi ya. pada saat dia mau mendekati tikungan pertama Iya, diturunin. zet gitu, benar. Tinggal main-main sendiri. Nah, si Aprilia ini melihat salah satu kelebihan karena dengan problem untuk bisa aerodinamik aja tidak menutup kemungkinan. Nah, digunakanlah ride height device. Awalnya manual. Manual ini artinya sesuai keinginan pembalap. Jadi kalau mamanya di tikungan ini diaktifkan
diaktifkan baru Oke. sesuai dengan Jadi benar-benar si pembalap yang menentukan. Oke. Nah, Maverick Viñales ini menggunakan ride height adjuster belakang ini yang terbaru dan masih eksperimen otomatis. Otomatisnya gimana? Jadi menurut penjelasan Simon Cravar kemarin di After the Flag bahwa kondisi Maverick Viñales itu bahwa dia menggunakan sistem otomatis ini yang menyesuaikan istilahnya pada saat masuk tikungan mau belok itu baru diaktifkan. Ini melihat istilahnya sinyal bagaimana. Jadi ada sensornya dong. Ada sensornya. Kalau suspensi depan masuk itu turun, ini langsung aktif. Oke. Nah cuman kemarin masalahnya adalah dia ada sedikit. Balik lagi. Ya bukan itu juga. Dia agak sedikit melakukan kesalahan, goyang. Jadi si sensornya bingung nih. Ini mesti turun apa mesti balik lagi karena sempat agak kesalahan goyang. Itu yang sebenarnya membuat akhirnya rear ride height adjusternya macet. Ini stuck. Nah yang depan apa yang belakang ya nggak boleh? Yang ride height adjuster depan. Depan? Iya. Nggak boleh. Alasannya kenapa sih? Karena satu ini akan mengimplikasikan udah ada hold shot device. Oh iya. Takutnya ntar tumpang tindih malah katanya beresiko bisa mengalami ya problem stuck atau ada masalah. Takutnya seperti itu makanya dilarang. Nah sementara untuk yang rear ride height adjuster ini mungkin menjadi tetap dipertahankan. Nah tinggal bagaimana masing-masing pabrikan ini mengembangkan mau yang otomatis atau tetap bertahan di yang manual. Ah gitu ceritanya. Jadi ya mudah-mudahan sih ya karena ini kemarin sayang banget Maverick Viñales udah sangat promising dan sebetulnya kalau kita bilang Aprilia tuh kemajuan RSGP-nya luar biasa banget dan ya apresiasi sih dia benar-benar memberikan kepercayaan kepada Maverick Viñales untuk menggunakan perangkat baru. Iya makanya ya tapi gitulah ya mudah-mudahan pokoknya Maverick Viñales nanti di Assen bisa lagi, oke? Nah jadi sekarang kita udahan dulu Mas Joni, terima kasih banyak. Ini belum ada makanannya karena aku harus masak dulu. Bohong banget. Enggak, abis ini makan beneran. Nanti ada makanannya, oke? Tapi sekarang kita udahan dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain supaya subscriber kita nambah terus, oke? Terima kasih banyak atas perhatian kamu. Sampai ketemu lagi di Pedok Talk berikutnya. Wah.